Padahal secara historik yang pernah menjayakan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika Islam bersentuhan dan betul-betul fokus dalam ilmu pengetahuan, Islam betul-betul berkontribusi terhadap peradaban manusia. Dan Islam tidak mengenal dunia-dunia yang eksklusif. Islam hanya mengenal berbagai kepentingan terhadap al-insaniyah qabla tadayyun, kepentingan kemanusiaan daripada persoalan-persoalan eksklusif dalam keimanan. Islam tidak kemudian mengenal lintas budaya, lintas bangsa, lintas keimanan. Bagaimana kemudian Al-Ibri, seorang pendeta Kristen, bisa merumuskan jaga jarak dalam pandemi. Ini yang menciptakan adalah, jadi kalau kemarin ketika Covid itu ada jaga jarak, ini yang menciptakan konsep pertama kali ini namanya Al-Ibri, seorang pendeta Kristen. Di mana dia merumuskan? Di Baghdad, di Baitul Hikmah bersama Imam An-Nawawi. Ini diterangkan dalam salah satu jurnal yang sudah terbit pada masa itu. Nih, hebatnya kejayaan Islam pada masa itu adalah dia sudah punya jurnal namanya Ahbari Mughula. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi karena saya itu mengharap sisa makanan dari restoran, yang saya makan itu termasuk baby pork rib demi hidup. Karena saya tidak punya saudara, tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya alat komunikasi ketika itu. Jadi apapun harus saya lakukan, dan saya hidup dari donasi gereja yang namanya St. Patrick di Manhattan. Itu setiap hari Minggu saya ngantri untuk roti dan uang $10 setiap minggu. Dan kemudian ketika saya terlunta-lunta, saya sempat ditolong oleh orang Indonesia. Kemudian saya pergi ke San Francisco, dan di San Francisco luntang-lantung lagi saya ditampung oleh YMCA, Young Movement Christian Association. Lagi-lagi lintas agama lagi, saya ditampung tidur di asrama Kristen. Dari situ kemudian saya belajar bahwa apa yang saya pelajari di Jakarta ketika saya terpapar tentang negara ini harus dikuasai supaya bisa diislamkan semua satu negara ini, menjadi luntur di situ. Islah Bahrawi mengatakan, saya akan bercerita terutama merujuk kepada podcast saya dengan Bang Akbar. Saya lahir di sebuah desa terpencil yang baru, sampai saya pindah ke Jakarta ketika kuliah di UNAS itu belum ada listrik di Madura dan belum ada air kemasan. Jadi saya waktu kecil itu memang belum kenal sepatu. Saya kenal sepatu itu SMP kelas 1, kenal celana panjang itu SMA kelas 1. Ketika saya nyantri, saya biasa sarungan, setiap hari biasa sarungan. Tapi alhamdulillah kemudian banyak hal yang menuntun saya untuk pergi ke berbagai seluruh penjuru dunia, termasuk juga saya tinggal di Amerika selama 4,5 tahun. Saya juga pernah jadi gelandangan di New York gara-gara ternyata saya diberangkatkan oleh satu perusahaan ke Virginia, ke Fairfax, dan ternyata nama saya tidak ada di kampus itu, sehingga saya akhirnya luntang-lantung dan saya jadi gelandangan di New York selama 7 bulan musim dingin, dan saya biasa makan makanan sisa di restoran di pintu belakang. Jadi apapun saya makan di situ, dan saya juga, ini mohon maaf mungkin agak sedikit risih tapi saya harus bercerita. Nah, saya belajar di situ, dan kemudian saya juga belajar sejarah juga di situ. Dari sejarah kita belajar apa yang kita harus lakukan hari ini sehingga kita bisa merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, saya akan bercerita bagaimana dalam konteks Islam kita ini akan hidup hari ini, kita hidup hari ini, dan kita akan hidup di masa depan, dan bagaimana generasi mendatang untuk menyikapi itu, termasuk adik-adik sekalian yang mungkin 10-20 tahun ke depan kalian akan menjadi pemimpin dari kami-kami yang sudah reot ini nantinya. Kita semua memang akan mati, karena kita semua hari ini adalah menunda kematian saja. Tapi setidaknya secara pada tataran ukuran logika kalian itu akan lebih belakangan daripada saya. Nah, oleh karena itu saya akan bercerita terutama merujuk kepada
podcast saya dengan Bang Akbar. Saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Mengapa? Saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Mengapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini? Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik. Politiklah yang memporak-porandakan Islam. Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan. Saya terpapar oleh Ma'alim fil Thariq, bukunya Said Qutb ketika saya kuliah, yang mengharuskan saya menjadi toliah, kesatuan elit kecil, supaya bisa memantik revolusi dan menguasai negara ini, lalu bisa kemudian mengislamkan seluruh orang Indonesia ini supaya Islamnya sama dengan saya. Itu keyakinan saya ketika saya terpapar Ma'alim fil Thariq. Nah, di Amerika semua itu kemudian terbantahkan bahwa the world is not only mine. Jadi dunia ini sebenarnya punya siapa saja. Apapun agamanya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menentukan keimanan kita adalah di mana kita lahir, dari orang tua beragama apa kita lahir. Dan itu semua bukan kehendak kita. Lalu kemudian untuk apa kita saling membenci? Karena perbedaan-perbedaan keimanan. Dari situlah kemudian konklusi itu lahir. Itulah mengapa saya mengambil filsafat Islam. Saya ingin mempelajari bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Biruni, Al-Kindi, At-Tabrizi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, dan semua pemikir-pemikir filsafat Islam, bagaimana genealoginya itu terbentuk sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak gelisah oleh keimanan orang lain. Sesama orang Islam dan terlibat perang dengan sesama orang Islam. Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana. Ini yang harus saya jabarkan. Oke, banyak orang yang berkata bahwa ada satu prestasi gemilang dalam Islam. Kelompok-kelompok Bani Umayyah yang dipersekusi oleh Bani Hashim dari Arab, yang kemudian mengakar politiknya di Eropa, itu pada dasarnya adalah memperlebar kekuasaan dengan membunuh 20 juta lebih orang Eropa. Setelah berkuasa selama 600 tahun di Eropa, apa yang tersisa? Setelah politik Islam tumbang di Granada pada abad ke-14, apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu pun keimanan di sana. Secara genetik, satu pun tidak ada. Yang disisakan adalah apa? Dendam-dendam dan brutalitas orang Kristen terhadap orang Islam, yang mempersekusi sejadi-jadinya terhadap orang Islam hingga orang Islam terlempar ke Mediterania. Al-Quran 123.000 Al-Quran dibakar di Plaza de Granada. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang tasbih dan Al-Quran. Al-Qurannya dirampas, tasbihnya dirampas, lalu orangnya ditunjuk paksa untuk dibaptis menjadi Katolik pada saat itu juga. Sehingga hari ini tidak ada satu gentik pun yang disisakan oleh keimanan Islam di Eropa karena persoalan-persoalan politik. Kalau hari ini ada orang Kristen di Eropa, itu imigran, pengungsi, atau akulturasi, atau mu'alaf yang karena perkawinan dan sebagainya. Tidak ada satupun yang disisakan. Kalau kita lihat masjid-masjid di Eropa, terutama di daerah-daerah Spanyol hari ini, itu adalah bekas bangunan masjid yang kemudian hari ini dikonversi menjadi gereja. Kenapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini? Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik. Politiklah yang memporak-porandakan Islam. Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan sesama orang Islam dan terlibat perang dengan sesama orang Islam. Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana. Ini yang harus saya jabarkan. Oke, banyak orang yang berkata bahwa ada satu prestasi gemilang dalam Islam ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, notabene dalam hal ini orang-orang Romawi. Tapi apa yang tersisa setelah itu? Tidak ada. Apakah kekuasaan politik Islam di Eropa kemudian menyisakan orang-orang Islam dan kejayaan Islam hari ini di Eropa? Tidak juga. Apakah kekuasaan politik Islam yang menguasai mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Portugal, sampai ke Santorini di Yunani, sampai juga ke arah selatan ke pinggiran kota Toulouse di Prancis, itu juga merupakan prestasi Islam? Tidak. Ini mungkin kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah baca sejarah. Bagaimana tulisannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengilhami John Locke
John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan teori-teori ekonomi dan demokrasi modern hari ini. Tulisan-tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi mengilhami Jürgen Habermas untuk merumuskan teori Verfassungspatriotismus. Indah sekali perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rushd dalam Tahafud al-Falasifah dan Tahafud at-Tahafud mengilhami seorang pemikir dan filsuf dari Eropa bernama Thomas Aquinas yang membuat buku Summa Theologica. Buku Summa Theologicanya Thomas Aquinas isinya adalah intipati dari dua buku utama dalam filsafat Islam, Tahafud al-Falasifah dan Tahafud at-Tahafud. Lalu kemudian pemikir-pemikir Islam ini berdiaspora dan diadaptasi, dan kemudian semua menjadi luntur, turun dan runtuh keilmuan Islam ini setelah Islam kembali berkenalan dengan berbagai tujuan-tujuan politik baru. Ini yang kemudian menjadi masalah. Setiap umat Islam ini bersentuhan dengan tujuan-tujuan politik, impian-impian politik. Pada akhirnya umat Islam berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai the dream of building the castle in the sky. Menara-menara yang dulu tempat azan sekarang dikasih lonceng dan sebagainya. Artinya apa di sini? Islam tidak pernah berjaya secara politik. Dan Islam tidak bisa dijayakan lewat jalur politik. Karena kalau lewat jalur politik, maka akhirnya Islam akan ditaklukkan oleh penakluk berikutnya. Demikian seterusnya. Karena dalam politik, persoalan-persoalan politik akhirnya akan runtuh oleh penaklukan-penaklukan. Demikian seterusnya. Betapa hebatnya Bani Abbasiyah yang berkuasa dengan Baitul Hikmah yang luar biasa, kemudian runtuh oleh penakluk dari Mongolia, dan selesai semuanya. Lalu muncul kemudian pemikiran-pemikiran kebangkitan politik yang tidak sanggup untuk men-trigger kebangkitan politik itu lagi, yang akhirnya sanggup untuk membangkitkan politik Islam itu akhirnya tetap satu faktor saja, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan Islam menjadi jaya. Dia tidak terlibat dalam sektor-sektor wilayah, batas-batas negara dan sebagainya. Dia betul-betul no boundaries, borderless. Dan kemudian ilmu pengetahuan dalam Islam ini mengilhami ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, dan kemudian Islam menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Ketika Islam bersentuhan dan betul-betul fokus dalam ilmu pengetahuan, Islam betul-betul berkontribusi terhadap peradaban manusia. Dan Islam tidak mengenal dunia-dunia yang eksklusif. Islam hanya mengenal berbagai kepentingan terhadap al-insaniyah qabla tadayyun, kepentingan kemanusiaan daripada persoalan-persoalan eksklusif dalam keimanan. Islam tidak kemudian mengenal lintas budaya, lintas bangsa, lintas keimanan. Bagaimana kemudian Al-Ibri, seorang pendeta Kristen, bisa merumuskan jaga jarak dalam pandemi. Ini yang menciptakan adalah, jadi kalau kemarin ketika Covid itu ada jaga jarak, ini yang menciptakan konsep pertama kali ini namanya Al-Ibri, seorang pendeta Kristen. Di mana dia merumuskan? Di Baghdad, di Baitul Hikmah bersama Imam An-Nawawi. Ini diterangkan dalam salah satu jurnal yang sudah terbit pada masa itu nih. Hebatnya kejayaan Islam pada masa itu adalah dia sudah punya jurnal namanya Ahbari Mughula. Jadi jurnal pertama di dunia ini justru diterbitkan di Baghdad. Dan Baghdad ketika itu adalah epicentrum peradaban manusia, ekonomi, politik, budaya, semua berpusat di Baghdad. Hanya bermimpi untuk membangun istana di atas awang-awang. Dan ini tidak pernah terwujud. Dan bagaimana kemudian umat Islam semakin diporak-porandakan oleh berbagai kepentingan politik di Arab Saudi untuk kepentingan salah satu keluarga Ibnu Saud untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kekaisaran Ottoman di bawah seorang ulama yang kemudian membuat fikih-fikih baru yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan lewat Majmu' al-Fatawa, al-Wala' wal-Bara' yang dibuat untuk kebangkitan politik Islam pada masanya dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said al-Qahtani, namanya al-Wala' wal-Bara' fil Islam. Ini yang kemudian membuat porak-poranda impian-impian politik umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini.
kemudian ditambah parah oleh pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna, Said Qutb fi Dhilalil Quran, Ma'alim fil Tariq, Muhammad Qutb Jahiliyatul Qarnin Isrin, Abu Bakar Naji Idarat at-Tawahhus. Kemudian semuanya menjadi luluh lantak dan hanya melahirkan berbagai firqah-firqah yang berbasis kekerasan, ekstrim, teror, intoleran dan sebagainya. Ini gara-gara semuanya adalah ketika Islam diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik. Padahal secara historik yang pernah menjayakan Islam itu adalah ilmu pengetahuan.